Baik, di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Pertama ada alat ukur panjang bayi, sarung tangan bersih, pengukur lila, stetoskop, salep mata, kapas, termometer, spuit untuk penyuntikan vitamin K, ada pen light, ada meteran untuk mengukur dada serta bedongan, lalu ada timbangan, dan tidak lupa ada meja pemeriksaan. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir ini, kita pastikan terlebih dahulu ruangannya apakah tidak terlalu panas, apakah tidak terlalu dingin, dan siapkan lampu sorot yang menyoroti area bayi. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan pada bayi, kita mencuci tangan terlebih dahulu lalu memakai sarung tangan. Saya sudah mencuci tangan, lalu sekarang memakai sarung tangan. Sarung tangan ini bersifat bersih ya. Sarung tangan bersifat bersih. Setelah itu, mari kita melakukan pemeriksaan. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita lihat terlebih dahulu apakah bayi ini menangis kuat, kulitnya ini normal dengan warna kemerahan, lalu tonus ototnya aktif atau aktivitasnya seperti lebih aktif gitu. Nah, setelah itu kita akan dengan mengecek tekanan kita seperti napas, laju jantung, dan suhu. Untuk napas kita lihat saja di bagian cekungan area dadanya apakah tidak ada cekungan yang tidak normal, berarti baik, tidak ada cekungan yang tidak normal. Lalu setelah itu lihat laju jantung dengan menggunakan stetoskop. Napas pada bayi itu 40 sampai 60 kali per menit ya teman-teman. Untuk laju jantungnya kita menggunakan stetoskop. Nah, bahan ujungnya ini tidak boleh langsung menempel pada kulit ya. Kita lapisi saja satu lapis dengan tangan selama 1 menit. Nah, laju jantung normal bayi ini 120 sampai 140 kali per menit. Lalu setelah itu suhu ya. Kita tekan pada ketiak dulu 1 menit. Jika sudah, suhu normal bayi itu 36,5 sampai 37,5. Lalu sekarang kita ukur berat badan bayi. Tidak usah pakai bedongan karena ini akan menambah berat badannya. Ukur. Berat badan bayi normal itu 2.500 sampai 4.000 gram. Setelah ukur, kita ukur panjang bayi. Panjang bayi normal ini dari 45 sampai ke 53 cm. Setelah itu kita tutup kembali. Lalu kita ukur bagian kepalanya. Ukur bagian kepalanya seperti suboccipital sampai brachiotheca. Suboccipital itu di bawah ubun-ubun kecil ya. Ubun-ubun kecil sampai ke ubun-ubun besar. Lalu balik lagi ke ubun-ubun kecil. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, karena ini susah karena kepalanya bentuk ya, jadi agak susah. Untuk ukuran normalnya ini 32 sampai 34 cm.
Mento occipito. Mento itu dagu ya teman-teman, occipito lebih kecil. Lalu ke dagu lagi. Lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi dari dagu ubun-ubun kecil lalu ke dagu lagi itu jaraknya cuma 3 sampai 3,5 cm. Ukurannya itu normalnya segitu ya teman-teman. Setelah itu fronto occipito. Fronto itu jidat. Dari jidat occipito ubun-ubun kecil lalu ke jidat lagi. Ke jidat lagi ya teman-teman. Nah untuk ukuran ini itu di 32 sampai 35 cm teman-teman. Lalu sekarang pengukuran lila. Ada lengan atas ya, menggunakan pengukuran lila bayi. Kita coba dulu. Lihat 10 cm normal ya teman-teman. Seperti itu. Sekarang ukur dada si bayi dengan cara letakkan pengukuran di bawah ketiak si bayi sejajar dengan puting si bayi. Seperti ini ya. Ini itu normalnya 33 sampai 35 cm. Setelah itu pemeriksaan kepala. Lihat kepala bayi apakah ada benjolan yang tidak normal, dan lihat juga suturnya apakah terjadi penumpukan pada sutura atau multisutira. Lihat suturanya ada rata atau tidak, dan lihat ada sutura frontalis, coronalis, sagittalis, lambdoid ya. Nah, setelah itu sekarang ke bagian mata. Lihat matanya apakah simetris atau tidak. Lalu pemberian salep pada mata. Pertama kita bersihkan terlebih dahulu pada mata si bayi dengan menggunakan kapas dari luar ke dalam. Buang lagi sebelah kirinya dari luar ke dalam, buang. Setelah itu pakaikan salep pada mata. Salep pada mata ini dari dalam keluar, kebaliknya ya, dari dalam keluar. Kenapa? Karena bagian dalam ini kemungkinan besar terjadinya infeksi karena bagian yang terkotor. Sudah, satu lagi. Setelah itu jika sudah, lihat bagian hidungnya. Lihat bagian hidung bayi itu bisa menggunakan pen light ya, dilihat dengan cara menutupi bagian matanya hingga matanya tidak tersentuh oleh si pen light ini. Lihat apakah ada atau tidak. Setelah itu lihat di telinganya, apakah daun telinganya menggulung atau tidak. Dilihat juga apakah ada gangguan atau tidak. Terus setelah itu lihat di bagian mulutnya, apakah bibirnya terbelah atau langit-langitnya yang terbelah atau tidak. Nama medis itu jika bibir itu labioschisis, dan jika langit-langitnya sampai langit-langit terbelah itu namanya labiopalatoschisis. Setelah itu jika semuanya normal, sekarang pemeriksaan leher. Lehernya apakah ada pembengkakan atau ada yang kedua yang normal, dilihat dan cara kita ini. Tapi biasanya pada bayi itu belum terlihat ya. Nah, setelah itu dilihat tadi kan sudah di jantung ya, pasti terima nafasnya. Jadi lihat pipinya apakah takut terjadi distorsi bahu. Lihat di bagian mana
Tangannya apakah sejajar atau tidak, jari-jarinya ada 5 atau lebih dari 5. Lihat juga bagian kakinya sejajar atau tidak, jari-jarinya ada 5 atau lebih dari 5 atau kurang dari 5. Dan lihat di bagian abdomen apakah ada bentuk yang abnormal atau terlihat ususnya atau bagaimana. Dan lihat juga di tali pusarnya apakah ada perdarahan karena klaim yang kurang benar atau ada infeksi. Jika semua normal, kita lihat di bagian kelaminnya. Nah, jika ia laki-laki, lihat lubang uretranya apakah ada di samping atau di belakang atau tidak pada tempatnya. Tempatnya itu ada di bawah ya teman-teman. Nah, lihat juga testisnya ada 1 atau 2 saja. Apakah sudah masuk skrotum atau belum, itu dilihat. Nah, jika ia bayinya itu perempuan, labia mayora itu bakal menutupi labia minora. Dan lihat lubang vaginanya apakah ada atau tidak, lubang uretranya ada atau tidak. Setelah itu normal semua. Lihat di bagian punggungnya, punggung bayi apakah ada lubang makan atau benjolan. Jika tidak ada berarti normal. Lihat di bagian anusnya, dibukakan seperti ini, cukup diginikan saja, tidak harus dimasukkan jari atau apapun. Dibukakan, lihat apakah ada cairan mekonium atau tidak. Jika ada berarti itu normal dan ada lubang anusnya. Nah, untuk bayi baru lahir ini kita pantau selama 24 jam ia buang kotoran atau tidak, buang pup pertama yaitu mekonium atau tidak, karena ditakutkan tidak ada lubang lubang anusnya tadi atau disebut atesiani. Nah, itu setelah sudah BAB si bayi ini. Lalu sekarang lihat di bagian kulitnya apakah ada alergi atau ada kemerahan atau ada tanda lahirnya, atau kita sampaikan kepada si ibu. Nah, setelah itu kita lihat refleksnya. Kita tutup kembali ya. Kita tutup kembali. Lihat refleks yang pertama itu ada refleks looting atau mencari. Bisa kita tes dengan letakkan tangan kita di bagian mulut bayi. Jika dia lapar, dia akan mengikuti. Jika dia refleksnya lama itu, dia akan mengikuti gerak si jari kita ini. Terus ada refleks searching atau refleks mencari. Refleks searching itu refleks menghisap. Bisa kita lihat di IMD. IMD tadi bersembunyinya. Lalu ketiga ada refleks Moro, refleks Kagret. Kita bisa tes dengan cara ini. Jika ia menjadi mata atau dia bergerak atau dia begini bisa, berarti itu refleksnya positif atau bagus. Nah, yang keempat itu ada refleks head down atau kemalan. Bisa kita tes dia seperti visualisasi atau mendengar asing bisa. Nah, terus ini ada refleks button neck. Nanti itu refleks di leher. Kita tahu si bayi jika ia ke posisi awal maka itu refleksnya positif ya teman-teman. Lalu ada refleks grabs atau menggenggam ya. Kita taruh tangan kita di telapak tangan si baby ini. Jika ia menggenggam maka itu refleksnya bagus atau positif. Lalu refleks walking, tekan kaki ke badan badan. Jika ia menggerakkan kakinya berarti itu refleksnya bagus ya teman-teman. Lalu ada refleks itu seperti kita membuat huruf S di telapak kaki si bayi ini. Jika ia bergerak maka refleksnya itu positif. Itu refleks pertama. Nah, setelah itu kita akan menyuntikkan vitamin K pada si bayi. Suntikan vitamin K di sepertiga paha atas bayi di kaki kiri. Sepertiga kan, kalau ini ke sini itu kan 1, ini setengah, lalu sepertiga itu di sini ya teman-teman. Disuntikan secara IM menggunakan suntikan 1 cc ya teman-teman, karena saya tidak ada suntikan 1 cc-nya, saya contohkan dengan menggunakan suntikan 3 cc. Suntikan saja IM ya 90 derajat. Suntikan. Ya sudah. Lalu suntikan juga imunisasi hepatitis B0, bisa disuntikan 6 jam kemudian juga apa. Dan saya tunjukkan caranya seperti ini teman-teman.
sama seperti tadi kita nikah, namun ini di sebelah kanannya. Sebelah kanannya ketika nangis satu dada, apakah dia menangis kan? Nah, setelah itu jika sudah selesai, kita bedong ulang karena menjaga kehangatan si bayi. Bedong, kita pegang baju terlebih dahulu, lalu dibedong sampai menutupi kepalanya ya, jangan menjaga kehangatan si bayi. Jika ada topinya juga nggak apa-apa dipakai, jika tidak ada dan ini dipakaikan sampai ke kepalanya. Tidak usah lagi nah, jika sudah dibedong, seperti ini, kita kembalikan lagi kepada ibunya untuk disusui. Setelah pemeriksaan, kita sampaikan pada si ibu untuk saat ini keadaan bayi ibu ini sehat, dan alhamdulillah normal, tidak ada kelainan pada si bayi, dan bayi ibu sudah BAB. Sudah selesai seperti itu, lalu kita akan mengedukasinya si ibu. Kita akan mengedukasi si ibu untuk menjaga kehangatan si bayi ini. Cukup dengan dibedong saja, tidak terlalu erat agar tidak menyesakkan pada si bayi. Nah, jika misalnya suasana nanti panas banget gitu, sedikit saja tidak apa-apa, tidak usah dibedong juga tidak apa-apa, asal nanti saat pulang ke rumah jangan ada AC atau kipas langsung menyerot pada si bayi ini. Takutnya nanti kan kedinginan atau gimana. Lalu kita edukasi cara menyusui yang benar itu. Cara menyusui yang benar itu dengan cara menekan kepala si bayi ini ke siku ibu sejajar dengan keping. Lalu tangan si ibu ini memegang punggung serta bokong si adik bayi seperti ini. Nah, setelah itu masukkan area hitamnya dan puting susunya itu semuanya ke dalam mulut si adik bayi, lalu sambil kita pegang agar dia tidak terdorong. Nah, sudah selesai itu, jika untuk perawatan tali pusat ini saat si adik bayi dimandikan, tidak apa-apa tali pusatnya disabuni, namun setelah itu dikeringkan dan bisa ditutup hanya dengan kasar saja, tidak usah pakai tambahan yang lain.